SMA Negeri 5 Kota Kupang. Jadi teman-teman kali ini di podcast kali ini kita mengundang salah satu bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa. Boleh memperkenalkan diri dulu? Oke, terima kasih banyak Kalela. Jadi perkenalkan, nama saya Hezro Paulus Febian Nahak. Teman-teman bisa sapa saya Hezro atau Eco. Saya merupakan siswa SMA Negeri 5 Kupang yang duduk di bangku kelas 11, terlebih khususnya di kelas 11A. Oke, sebelum itu kita akan menanyakan satu hal penting dulu ya Kak Eco ya. Apa yang membuat Kak Eco memilih SMA 5 begitu? Oke, jadi alasan saya memilih SMA Negeri 5 Kupang itu karena yang pertama itu jelas akreditasinya itu A unggul. Jadi setelah saya melihat sekolah-sekolah lain, saya lebih memilih ke SMA Negeri 5 Kupang yang dimana ada salah satu pengalaman yang khusus bagi saya ketika saya mendaftar di SMA Negeri 5 Kupang. Jadi itu saya baru daftar, saya datang ke sekolah untuk mengantarkan file berkas saya. Saya parkir motornya itu di dalam karena paling awal datang kan. Jadi banyak motor yang sudah berdatangan kan. Di situ masih ada murid-murid SMA Negeri 5 Kupang yang masih mengurus nilai, kakak kelas begitu. Waktu saya habis urus berkas, istilahnya saya masih kecil, jadi saya itu tidak tahu untuk loh ini keluar motornya bagaimana gitu kan, itu karena sudah terlalu di dalam. Jadi ada kelas itu dia yang bantu saya keluarin motornya, itu ada 4 motor. Jadi saya rasa kayak pertama nih awalnya saya rasa aduh negeri ini sebenarnya bagaimana, karena saya dari SD SMP swasta. Jadi saya takutnya perpindahan antara swasta dan negeri itu jauh beda begitu, karena kita sering lihat di TikTok biasanya itu pasti kayak menyesal masuk negeri. Namun ketika pada saat hal itu terjadi, saya langsung pikir waduh, ternyata anak-anak negeri itu tidak seperti apa yang saya perkirakan begitu. Jadi saya sangat senang masuk SMA Negeri 5 Kupang, di mana lingkungannya juga sangat seru. Saya mempunyai teman-teman yang begitu sangat mensupport saya dalam hal apapun. Oke, sangat luar biasa teman-teman. Nah teman-teman, jadi kita sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita harus tahu dulu bahwa Kakak Eco ini adalah mantan ketua OSIS ya. Kita berikan tepuk tangan dulu, sangat-sangat luar biasa. Jadi mantan ketua OSIS pertama kelas 10 loh teman-teman. Itu adalah hal yang cukup membanggakan untuk orang tuanya Kakak Eco sendiri, terlebih untuk Kakak Eco juga. Jadi termasuk yang sudah saya jelaskan di awal, Kakak Eco ini adalah siswa yang berbakat. Coba Kakak Eco bisa menjelaskan, kayak menceritakan bakat-bakat Kakak Eco di dunia pendidikan. Oke. Kalau bakat atau hobi saya itu ada menyanyi. Saya itu bisa menyanyi, menggambar. Istilahnya saya itu lebih rasa saya cocok di bidang seni, apalagi akhir-akhir ini saya rasa itu mungkin lebih kayak menari dan menyanyi. Oke, menari Kak. Kita tahu anak-anak laki-laki sekarang teman-teman itu jarang sekali menyukai seni. Terus apalagi menari tadi, mereka lebih ke game ya. Dunia game itu mungkin menurut mereka lebih membahagiakan. Kayak Eco memang sangat senang ya dalam seni, apalagi menari. Oke, saya itu sangat senang dengan seni itu dari saya kecil. Jadi ibu saya itu merupakan seorang yang sangat suka di bidang seni. Istilahnya berbakat. Modern jadinya ya. Iya, jadi saya itu dari ketiga saudara saya, itu saya yang paling mendalami dalam bidang seni. Jadi turun-temurun dari mama saya sih. Karena mama love you. Terima kasih sudah menurunkan bakat seni ini yang menurut saya sangat bersyukur dengan ini. Oke, bahas tentang game. Sebenarnya game itu seru, tapi saya rasa untuk main game itu sekarang kayak belum cocok dengan diri saya, karena saya rasa sekarang itu waktunya saya menggali apa yang sebenarnya jati diri saya begitu. Untuk seni sendiri di bidang menyanyi itu saya sudah mendalaminya sejak TK. Itu saya sudah mengikuti lomba dan puji Tuhan sampai sekarang juga saya masih mengikuti lomba nyanyi. Namun kalau untuk menari itu baru yang saya rasa saya bisa cocok di menari itu di SMA itu. Jadi saya masih merasa kalau di Kota Kupang terkhususnya, kalau orang bilang waduh laki-laki kalau suka menari nih banci. Iya betul. Tapi sebenarnya itu ada perbedaan yang dibuat antara tarian perempuan dan tarian laki-laki. Dan sebenarnya tarian laki-laki itu dibuat dengan ketangkasan dan juga kekuatan tubuhnya dan juga lebih energik daripada perempuan gitu. Tapi
mungkin pemikiran teman-teman di sini ataupun yang lain yang mungkin masih berpikiran seperti itu sangat disayangkan ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lebih berpikir lagi bahwa sebenarnya itu seni, menari itu bisa melestarikan budaya kita. Tapi tidak semua tarian itu harus lentik. Jadi kan pasti di NTT itu ada tarian caci yang otomatis mengeluarkan ketakasan laki-laki gitu. Jadi mungkin tapi di SMA 5 sih saya rasa teman-teman di SMA 5 lebih menyupport saya dan untungnya tidak ada kasus pembulian gitu. Oke, terkait dari perbedaan pemikiran teman-teman yang saya juga katakan tadi yaitu tentang game. Memang game itu tidak berbahaya ya, tapi cara anak-anak sekarang main game itu sudah mengambil waktu belajar, jadi makanya tidak serius lagi. Jadi semua itu baik, hanya waktunya saja yang harus kita atur. Lebih kayak manage waktunya. Kalau Kawela sendiri itu lebih suka main game atau lebih suka menggali di bidang seni? Saya senang menari juga, tapi kebetulan saya anaknya tidak terlalu suka mengikut ya seperti itu. Ya. Mungkin memang tidak dipilih ya. Karena saya tuh lebih suka bercerita rakyat, puisi, pidato itu mungkin bidang saya. Gitu. Fun fact-nya ini untuk teman-teman semua, saya dan Kakak Wela ini kakak kelas SD, kakak kelas SMA, jadi sering mengikuti lombanya itu bareng-bareng. Oke, Cok. Tadi tentang menari, kan kita tahu Kakak Eco ya baru-baru ini pergi ke Jakarta. Iya. Wow, tepuk tangan dulu. Bisa diceritakan pengalaman ke Jakartanya Kak Eco? Oke, ini sebenarnya pergi Jakarta itu sesuatu yang saya tidak pikirkan. Saya tidak mau ekspektasi ini. Jadi saya itu di rumah teman saya, itu yang betul-betul sehabis ujian pensi, saya ditelepon sama guru seni Ibu Ani. Ditelepon, saya tidak mengangkat. Telepon ke mama saya karena saya tidak ada data waktu itu. Jadi mama saya langsung telepon biasa, saya langsung ngomong, tolong angkat telepon dari Ibu Ani. Lalu akhirnya saya mengaktifkan paket saya, data saya. Mengaktifkan wifi saya karena saya minta hotspot dari teman saya. Jadi akhirnya Ibu Ani telepon. Ibu Ani ngomongnya seperti ini. Ini Hezro mau tidak pergi menari di Jakarta? Lalu saya jawab, kapan Ibu? Sekitaran bulan Juli. Langsung saya bilang, oh boleh Ibu. Terus akhirnya Ibu Ani bilangnya gini, nanti besok pergi ke rumahnya pelatih di TDM jam 4 itu sudah latihan. Saya bilang baik Ibu. Lalu Ibu kirimkan nomornya. Jadi saya akhirnya pergi latihan di situ. Walaupun acara JFW ini acara yang saya pergi ini Jakarta Fashion Week ini ditunda ke Oktober. Jadi tujuan kami menari di sana itu adalah untuk istilahnya memperkenalkan budaya NTT, di mana Jakarta Fashion Week itu kan seperti kancah internasional, di mana model-modelnya itu ada internasionalnya juga, tapi menggunakan tenun asli NTT. Jadi kami dari Dekranasda itu kami mewakili NTT untuk memperkenalkan dulu nih. Jadi jalan ceritanya tuh kayak memperkenalkan tariannya dulu, terus baru masuk ke model-modelnya. Kalau saya sendiri ini SMA 5 1 orang itu saya. Terus kalau dari SMA 3 itu ada 4 orang, SMA Mercusuarnya 1, SMA Giovanninya 1. Oke, wow. Sangat-sangat luar biasa Kak, itu adalah salah satu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Oke, Kak Eco kira-kira di sana tuh berapa hari? Terus kegiatannya itu apa-apa saja gitu? Oke, jadi kegiatan kami di sana itu kurang lebih kita hitung saja 4 hari ya, karena pagi subuh itu kita langsung pulang. Jadi kegiatan kami baru sampai di sana itu betul-betul yang dari berangkat kami jam 9 sampai sana jam 4 sore. Dari bandara ke hotel itu kan jaraknya itu kurang lebih tambah macet di Jakarta, jadi sekitar 20 menit. Sampai sana itu langsung istirahat terus makan. Terus hari kedua itu masih istilahnya masih santai-santai. Itu masih berpindah-pindah hotel kan, harus lebih dekat dengan tempatnya kan. Lalu hari ketiga itu yang hari kami tampil. Itu betul-betul hari yang ekstra capek, ekstra wow karena deg-degan. Karena itu kami di sana itu betul-betul yang
orang itu lihat kami tuh oh dancer kayak gitu-gitu. Iya. Jadi kayak orang itu lebih lihatnya ke kita gitu. Jadi di sana itu dari rehearsal atau GR itu gladinya di hari yang sama, tampilnya di hari yang sama. Setelah itu acaranya habisnya malam, terus besoknya itu kami itu belanja untuk oleh-oleh ke semua teman-teman itu sampai kami pulangnya itu jam 7 malam. Itu dari pagi, betul-betul dari pagi, tapi itu betul-betul yang Kawela harus tahu. Iya. Jam 10 malam itu harus pergi ke bandara. Jam 7 malam baru keluar dari mallnya, sampai di hotel itu karena macet sekitaran jam setengah 9. Dan jam 10 langsung ke bandara. Jadi itu betul-betul hektik karena pastinya kami kan beli oleh-oleh dan itu waduh itu kalau pulang ke Kupang itu banyak banget belanjaan-belanjaannya gitu. Tapi Kak Eco itu sangat luar biasa loh. Karena apakah Kak Eco sudah pernah ke Jakarta sebelumnya? Kalau pergi Jakarta sebelumnya itu karena transit ya. Itu karena pulang dari Ambon ke Kupang itu kan harus transit di Jakarta. Dari Ambon pagi sampai malam jalannya sama ini kayak di Jakarta karena saya pulang ke Kupang pakai pesawat pagi juga. Jam 10 harus OTW ke bandara juga waktu itu. Jadi di Jakarta itu tidak memiliki waktu yang banyak kalau untuk pertama kali ke Jakarta. Namun puji Tuhan, terima kasih banyak Ibu Ani, kesempatannya begitu luar biasa dari Dinas Pendidikan juga yang sudah menghubungi Ibu Ani. Sangat luar biasa di Jakarta dengan pengalaman bertemu dengan teman-teman sekolah lain yang menurut saya mereka mempunyai tempat yang berkesan di saya. Oke, berarti teman-teman Kakak Eco di sini semakin Kakak Eco semakin umur kayak 17 nanti 18, Kakak Eco jangan malu untuk menampilkan bakat yang Kakak Eco punya. Harus terus dikembangkan ya teman-teman. Oke, apakah Kakak Eco punya kata-kata motivasi untuk teman-teman yang mungkin malu begitu menampilkan bakat mereka? Oke, menurut saya kuncinya itu jangan malu. Yes. Jadi kalau untuk teman-teman kalau punya sesuatu yang teman-teman rasa oh saya cocok, fokus saja di situ. Jangan ke lain-lain dulu. Jika memang teman-teman sudah rasa tuntas di situ, baru dikembangkan. Pasti semua itu akan sangkut paut dan tidak semua bakat yang dimiliki itu rasanya ada keterbatasannya itu pasti tidak ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti berharap, berhenti berekspektasi karena jujur saja saya itu untuk berekspektasi tinggi itu mungkin saya ini orang bilang tukang halu tapi halunya pasti ada batasan-batasannya gitu. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya ini adalah kita harus percaya diri. Percaya betul. diri adalah kunci utama. Jadi anak-anak sekarang itu tidak menampilkan bakat-bakatnya itu karena kurangnya rasa percaya diri dalam diri mereka. Jujur kalau saya ini lebih belajar ke percaya diri saya waktu SD itu dari Kawela loh. Terima kasih banyak Kawela. Tapi memang teman-teman ini bukan kita membicarakan tentang SD ya, tapi SD kita itu melatih mental. Jadi kalau satu frame, kalau satu kegiatan di Kawela itu rasanya kayak wah bersyukur. Jadi kalau kuis itu pasti menang kalau di Kawela. Jadi kunci untuk teman-teman SMA Negeri 5 Kupang kalau mau menang, this is role model. Terima kasih juga Kakak Eco. Oke, kayaknya kita sampai di sini saja. Di sini saja teman-teman. Jangan lupa ya saksikan podcast kita kali ini dan akan ada podcast seru selanjutnya. Tunggu dulu Kakak Eco. Mungkin teman-teman nonton yang tadi yang JFW ya. Itu bisa Kakak Eco tampilkan kira-kira YouTube-nya itu namanya apa supaya kita bisa nonton. YouTube-nya itu ada di Jakarta Fashion Week. Teman-teman bisa lihat di Dekranasda yang namanya SAO. Itu di menit-menit awal itu ada kami menampilkan menari. Oke. Fun fact tariannya itu namanya Lamafa. Lamafa. Ya, dari Lembat. Oke. Itu saja teman-teman. Terima kasih atas atensinya teman-teman yang sudah menonton dan support. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Dadah.